Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku Yunus Almide. Di sini aku akan membawakan tutorial gimana cara bikin tabs di HTML, CSS dan juga JavaScript. Sebelumnya tabs sendiri itu apa? Yaitu ketika kita klik salah satu menunya, di sini ada Bromo Mountain, Bali dan juga Jogja, dia akan berubah menyesuaikan dengan kontennya gitu, teman-teman. Biasanya kalau kita pakai Bootstrap gitu ya, untuk tab itu sendiri itu seperti ini teman-teman. Jadi dicari aja namanya tabs ya, nav dan tabs biasanya seperti ini. Dan nah seperti ini biasanya. Oke, ini sama aja teman-teman ya, tapi ini pakai Bootstrap. Tapi kalau yang tutorial kali ini enggak gitu, kita akan pakai yang namanya HTML, CSS dan JavaScript tanpa bantuan library lainnya. Oke, gimana cara bikinnya? Kita lanjut ke codingan. Jadi pertama ya, kita akan bikin terlebih dahulu folder untuk meletakkan si project kita itu sendiri. Misalkan kita letakkan di sini aja. Kita klik baru ya, kita bikin folder baru namanya tabs seperti ini aja. Lalu kita klik kanan open with code gitu. Atau ya terserah kalian sih untuk buka codingannya di Visual Studio Code itu gimana gitu. Ini sama aja sih, ini tinggal cara bukanya aja. Masa mau diajarin cara buka kan enggak. Oke, di sini kita akan bikin 3 file, namanya itu index.html, lalu style.css, dan juga script.js gitu, atau main atau apapun terserah lah gitu. Oke, di HTML-nya sendiri kita akan bikin seperti ini ya teman-teman ya, kalau kelewat ya. Kita tulis em, tanda seru dulu, lalu kita enter. Dokumen di sini kita ganti menjadi tabs seperti ini, dan kita panggil juga link titik dua css ini, dan kita panggil script titik dua src script.js gitu. Lalu kita go live di sini. Kalau misalkan kalian nggak punya, kalian tinggal ke ekstensi di sini dan kalian cari namanya live server. Nah, ini gunanya nanti agar kita itu bisa mendevelop web itu lebih cepat gitu. Maksudnya lebih cepat itu gimana? Kita nggak perlu reload lagi untuk mengecek halamannya itu udah bener berubah apa enggak gitu. Go live di sini dan masih kosongan, teman-teman. Oke, kita bikin dulu untuk yang HTML-nya seperti biasa. Oke, aku perbesar dulu biar kalian itu kelihatan. Oke, pertama aku bikin H2 untuk judul gitu ya. Lalu tab seperti ini. Nah, untuk tabnya sendiri aku bikin dua ini ya teman-teman. Ini dua bukan varian. Bikin dua kelas gitu nantinya. Yang pertama untuk buttonnya. Kita kasih kelas, nama kelasnya itu tab, dan di sini kita bikin button dengan kelas tab link seperti ini. Oke, seperti itu, dan kita kasih London. Shift Alt bukan London ya. Apa Bali, malah ke London. Lalu di sini Bromo misalkan, Bromo. Shift Alt bawah lagi misalkan Yogyakarta. Yogyakarta seperti ini, dan kita akan bikin untuk resultnya atau kontennya gitu dengan cara seperti apa gitu. Kita titik tab konten, nah seperti ini, dan ya udah isinya apa gitu, misalkan H3 Bali misalkan seperti itu. Lalu P Bali itu apa gitu, misalkan kita searching aja Bali seperti ini. Kita copy aja semuanya, Ctrl C dan Ctrl V di sini. Oke, untuk Wikipedia-nya kita hapus aja. Oke, lalu sebenarnya ini udah jadi ya, tinggal kita ubah-ubah kontennya aja. Jadi kita
duplicate yang atas ini, shift alt bawah 2 kali, Bali kita ganti menjadi Bromo. Untuk kontennya mungkin tetap aja biar gak terlalu lama juga gitu ya, kita ganti title-nya aja. Ya, yang ketiga adalah Yogyakarta. Dan kalau kita lihat hasilnya sekarang yaitu seperti ini gitu ya. Oke, lalu kita styling terlebih dahulu di CSS-nya. Oke, kita ke style.css dan untuk body gak usah kali ya. White untuk CSS-nya gimana ya? Oke, langsung tab aja mungkin, titik tab. Overflow-nya itu hidden teman-teman, atau gak ada celah atau gak ada ininya ya, gak ada scrollnya gitu. Lalu bordernya itu 1 pixel solid CCC seperti ini. Lalu backgroundnya itu biar gak terlalu putih kita kasih F1 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 gitu, F1 gitu. Oke, lalu tab button. Kita styling untuk yang buttonnya. Background colornya itu inherit seperti ini. Lalu floatnya itu left biar ke kiri gitu ya. Bordernya itu non. Outline-nya itu juga non. Kursornya pointer. Lalu padding, kita kasih padding juga. Atas bawah itu 14 dan juga kanan kirinya itu 16 pixel. Kita kasih transisi juga titik 3S atau 0,3 second gitu. Oke, font size-nya itu 18 aja biar kita kelihatan gitu ya. Lalu kita cari untuk yang bukan cari, kita styling untuk yang hovernya. Untuk hovernya sendiri kita backgroundnya aja yang kita styling, yaitu kita ganti menjadi DDD seperti ini. Oke. Oke, nanti kan pastinya ada tab yang aktif tuh kan kayak gitu kan. Kita styling terlebih dahulu aja, tab button, lalu aktif seperti ini. Backgroundnya juga sama ya, DDD seperti ini. Nah, karena ini backgroundnya sama teman-teman ya, alangkah baiknya kita biar gak mengurangi atau biar gak kebanyakan line, kita Ctrl C di sini, kita koma di sini, kita paste gitu. Dan udah. Jadi ada dua styling yang sama gitu kan. Oke, background, oh bukan DDD ya. Seharusnya beda nih sama DDD. Oke, sorry teman-teman. Kayaknya ini CCC aja. Ya, seperti itu. Oke. Lalu di sini kita styling untuk yang tab content. Nah, displaynya itu awal mulanya non gitu. Paddingnya itu 6 pixel atas bawah dan 20 pixel kanan kiri. Bordernya 1 pixel solid sama kayak tadi, CCC. Nah, lalu border topnya itu non. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini ya hasilnya ya. Oke, lalu kalau misalkan aktif gimana? Kalau aktif itu dia bakalan kita kasih aktifnya itu di sini, aktif. Oke, seperti ini dan kita kasih style display block di yang pertama di Bali gitu. Oke, seperti ini kalau dia aktif teman-teman. Oke, sementara untuk yang ini ya, yang data awal ini kita aktif aja gitu ya. Oke, lalu kita ke JavaScript-nya sekarang. Jadi biar gak terlalu lama juga ya. Ini mudah banget sih untuk yang JavaScript-nya. Jadi kita tinggal bikin function ya. Open travel misalkan seperti itu atau open aja juga nggak masalah. Yang mana isinya itu gini, lalu city name-nya atau name-nya gitu. Name juga nggak masalah. Kita giniin aja deh. Untuk if it itu aja juga nggak masalah sebenarnya. Kita bikin variabel i, lalu tab content, lalu tab links gitu. Daripada kita bikin gini kan, var i, lalu var tab content, nah mending kita bikinnya barengan aja seperti yang di atas atau di contoh gitu. Lalu tab content sama dengan dokumen get bukan elemen, get iya elemen by class name
yaitu tab konten. Nah, ini memanggil yang tab konten ini, teman-teman. Oke, tab konten ini kan ada banyak nih. Makanya yang dipanggil itu kelas name-nya gitu. Oke. Lalu kita lakukan for yang mana i gini ya, sama dengan 0, lalu apa nih namanya? Kurung titik koma malah ngeblank. Oke. Lalu i kurang dari tab konten length gitu. Nah, jadi i ini awalnya 0 gitu. Lalu tab konten ini dijumlahkan berapa jumlahnya gitu. Oke, yaitu ada 3 kalau nggak salah sekarang. Oke, lalu i plus plus nambah gitu loh teman-teman. Oke, lalu for i sama dengan bukan for. Ini tab kontennya. Tab konten. Nah, seperti ini. I titik style style kok malah gitu sih, style. Nah, lalu display sama dengan non. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu di bawahnya juga tab links. Nah, yang di atas ini tab link yang ini sama dengan dokumen get element by class name, sama ya, tab links seperti ini, dan usahakan harus sama dengan yang ini teman-teman, tab links. Kalau kalian ada S-nya harus ada juga, harus sama lah pokoknya sama di HTML-nya gitu. Nah, lalu kita lakukan for juga ya. Ini sebenarnya sama sih kayak yang di atas gitu ya, sama yang di sini, tapi kita bikin aja for seperti ini. Oh wait, gini aja. I sama dengan 0 seperti ini ya. Lalu I kurang dari tab links length gini. Lalu I plus plus gitu ya. Lalu tab links I seperti ini, kurung bracket, lalu I titik class name sama dengan tab links. Jadi ngambil ininya yang sekarang apa, class name-nya, titik class name replace gitu, maksudnya tuh nambahin gitu temen, sorry bukan kayak gini, titik replace jadi nambah gitu teman-teman, aktif. Oke, lalu koma, nah kosong gitu. Oke, lalu apa lagi nih, oh ya city-nya, dokumen get element by ID city name. Nah, yang ini, yang atas ini, titik style, titik display sama dengan block. Oke, seperti itu. Nah, jadi nanti ini city name ini kita bakalan lakukan on click di sini ya. Dan di bagian tab konten ini kita nanti sediain ID-ID-nya gitu. Dan ID-nya itu harus sama dengan yang kita ketikkan di on click di sini nanti. Ntar lagi lah gitu kita merombak gitu. Lalu FVT titik current target titik class name plus sama dengan aktif gitu. Ini sama dengan ini ya teman-teman nih, replace. Oke, lalu save, dan di sini ya di di buttonnya kita tambahkan fitur on click seperti ini. Yang mana dia itu manggil open city dah, namanya open travel, sorry. Open travel. Nah, travel. Oke, seperti itu. Nah, event, koma, nah apa ini? Bali gitu ya. Nah, lalu yang Bali ini harus sama dengan
ID Bali seperti ini. Kalau B-nya besar ya udah besar juga, kalau kecil juga kecil. Kita kecil aja kali ya. ID Bali. Nah, lalu kita copy yang bagian ini, Ctrl C, Ctrl V, lalu Ctrl V juga untuk di bawahnya. Bali di sini kita ganti menjadi Bromo, Bali yang di bawahnya juga kita ganti menjadi Yogyakarta. Dan di sini juga sama, kita kasih Bromo, ID Bromo. Lalu di Jogja juga sama, kasih ID Yogyakarta. Dan apakah ini sudah selesai? Kita cek. Oke, teman-teman, di sini sudah bisa ya, teman-teman ya. Untuk konten yang P ini tetap teman-teman, kalau misalkan mau diganti juga silakan. Misalkan di sini Bromo. Oke, kita copy untuk deskripsinya. Oh, wait. Di sini kita gantinya di sini ternyata. Oke, Wikipedia-nya kita hapus. Oke, mungkin ini aja sih yang bakalan diganti. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu untuk cara bikin tabs di HTML, CSS, dan juga JavaScript. Cukup mudah dan ini sih yang digunakan oleh Bootstrap. Tapi Bootstrap itu kan sudah jadi gitu, framework yang udah jadi. Jadinya kita nggak bisa lihat codingan-codingan JavaScript-nya. Tapi hampir mirip seperti ini metodenya gitu, teman-teman. Dan cukup sekian untuk tutorial kali ini. Silahkan kalian komen di bawah. Mau tutorial apalagi, entah HTML, CSS, React, ataupun Laravel, boleh banget. Insya Allah bakalan aku buatin tutorialnya. Dan juga jangan lupa subscribe di channelku. Serta, oh ya, aku juga punya kelas khusus buat kamu, yaitu kelas full stack developer. Jadi kamu bisa belajar jadi full stack developer, walaupun kalian mau Laravel aja juga bisa juga di sini. Tapi nanggung ya teman-teman ya. Kita pelajarin semua itu di sini. Ya tenang aja, kalian kalau misalkan ikut kelas ini, jadi benefitnya itu sangat banyak juga. Di sini udah ada juga benefit kelas termasuk dokumentasinya, source code, konsultasi project pribadi, sertifikat, dan juga aksesnya selamanya. Konsultasinya juga selamanya juga, konsultasinya langsung ke aku melalui WA ataupun Telegram, dan juga kalian bakalan dapetin source code gratis gitu, entah source code dari hasil projectnya ini ataupun source code yang berbayar di academy.onlinekan.com/source code gitu. Di sini ada yang 50.000, ada yang 100.000, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan kalian ikut kelas, itu semua gratis. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa.